Cana maru gigit ekor mungkin akan terjadi dalam treatment cana maru yellow centaurum, red maru atau jenis Marulioides lainnya. Di video ini kita akan mengulas 4 penyebab dan solusi cana maru gigit ekor. Simak hingga selesai. Bila Anda melihat ekor cana maru dalam keadaan rusak, sebelum menyimpulkan karena itu gigit ekor, terlebih dahulu Anda harus mengecek visual kerusakan pada ekor tersebut. Karena kerusakan ekor pada cana maru juga dapat terjadi karena penyakit. Ekor busuk atau fin root biasanya akan berwarna putih pada tepi luka, tepi hitam adalah tanda keracunan amonia, dan warna merah pada tepi luka adalah ciri infeksi bakteri yang cukup serius. Sedangkan pada gigit ekor, dengan catatan tidak terjadi infeksi sekunder, tidak ada perubahan warna pada ekor. Sebagai informasi untuk Anda, infeksi sekunder adalah infeksi yang muncul karena luka yang telah terjadi sebelumnya. Sedangkan infeksi primer adalah infeksi yang secara praktis menjadi akar atau penyebab awal luka pada ekor. Kembali ke gigit ekor, ciri utama gigit ekor adalah rentang waktu kejadiannya juga cepat. Umumnya diawali dengan cana maru yang menunjukkan gelagat yang tidak normal dari biasanya sebelum menggigit ekornya sendiri. Maru mungkin akan terlihat gelisah dengan berenang hilir mudik ke sana kemari dalam beberapa hari. Di malam hari Anda mungkin melihat maru masih dalam keadaan sempurna. Namun paginya, yang Anda dapati sirip ekor mulai rusak atau pecah. Kemudian selaput sirip ekor akan robek semakin parah hingga yang tersisa hanyalah jari-jarinya menyerupai sisir. Tak sampai di situ, gelagat ikan gigit ekor juga terlihat dengan pola gerakannya yang akan sering memutar mencari ekornya sendiri. Dan langsung saja berikut 4 kemungkinan penyebab cana maru gigit ekor dan cara mengatasinya. Yang pertama adalah karena perilaku genetis ikan. Sebuah penelitian mengenai hubungan genetis dan perilaku ikan menyebutkan, di habitat hidupnya, lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan morfologi dan fisiologis dari ikan. Yang kemudian pada gilirannya akan mempengaruhi perilaku dari ikan. Perilaku ikan yang dimaksud, terutama berkaitan dengan 3 kegiatan terpenting dalam kehidupan ikan. Yaitu bagaimana cara ikan mencari makan, bagaimana mereka reproduksi, dan bagaimana ikan ini melarikan diri dari pemangsanya. Perilaku cara mencari makan ini, memiliki komponen genetis yang ternyata diwariskan kepada keturunannya, sembari ikan akan terus belajar untuk menyempurnakan kemampuannya dalam mencari makan atau berburu mangsa. Lantas, apa hubungannya dengan gigit ekor? Di alam, ikan predator yang agresif membutuhkan kecepatan dan kelincahan ketika memburu mangsanya. Dan tentunya, dengan ekor yang lebih ramping akan membuat ikan menjadi lebih gesit dan lincah ketika berburu mangsa. Oleh karena itu ikan seperti cana maru akan menggigit ekornya sendiri. Mungkin Anda akan bertanya, di akuarium ikan tidak perlu gesit dan lincah untuk mencari makan. Lantas untuk apa cana maru tetap menggigit ekornya? Seperti yang kita jelaskan di atas. Semua hewan dengan central nervous system, tidak hanya mewarisi genetik morfologi atau fisiologis tetapi juga perilaku atas apa yang dipelajarinya. Bila Anda memiliki cana maru yang menggigit ekor, bisa jadi induk dan leluhurnya di alam juga melakukan hal yang serupa. Bila ikan menggigit ekor karena faktor gen, tentunya agak sulit untuk menghentikannya. Gigit ekor dapat mengulang berkali-kali sepanjang hidupnya. Oleh para kiper perilaku seperti ini mereka namakan sebagai maru gila atau gigit ekor karena gila. Konteks gila di sini tentu tidak sama dengan ODGJ pada manusia. Karena pada dasarnya perilaku gigit ekor ini adalah insting maru sebagai mekanisme bertahan hidup, yaitu mencari makan. Lantas, bagaimana cara mengatasinya? Meski sulit Anda dapat mengalihkan sifat agresif ini dengan menggunakan kaca atau mendekatkan 2 ekor maru agar fokusnya dapat berubah. Selain itu pastikan Anda memberi porsi pakan yang cukup. Alternatif lain, Anda dapat memindahkan cana maru Anda ke kolam yang lebih luas dengan syarat kolam tersebut dalam kondisi steril dan kualitas air yang baik. Yang kedua, gigit ekor karena parasit. Penyakit gigit ekor disebabkan oleh bakteri Trichodina sp atau virus Odium pilularis yang hidup pada ekor ikan. Virus atau bakteri penyebab gigit ekor cana maru ini biasanya datang bersama pakan hidup yang tidak bersih. Semisal ikan cere yang diambil dari selokan, udang hidup ataupun kodok. Oleh karena itu, biasakan untuk mensteril pakan yang akan diberikan kepada cana maru, sebelum mencemplungkannya ke dalam akuarium, semisal dengan merendam pakan dengan demilin atau dikarantina terlebih dahulu selama beberapa hari. Lantas bagaimana cara mengatasinya? Anda dapat menggunakan obat antibakteri untuk ikan yang dijual di toko-toko ikan.
Selain itu segera ganti setengah atau 3/4 air akuarium yang lama dengan air yang baru. Taburkan garam ikan dan masukkan obat antibakteri seperti yang disebutkan di atas. Biarkan kondisi akuarium seperti ini selama 2 atau 3 hari. Setelah 3 hari berlalu, kembali ganti setengah air akuarium, lalu gunakan garam ikan dan obat dengan dosis yang sama seperti pemberian pertama. Sebagai tambahan, Anda juga dapat menggunakan ramuan sejuta umat yaitu ekstrak daun ketapang. Jika kondisi sobekan pada ekornya tidak terlalu parah, biasanya ekor Channa Maru dapat pulih kurang dari 1 bulan. Yang jelas, perawatan tidak boleh berhenti di tengah jalan karena dapat menyebabkan infeksi sekunder. Selama pemulihan ekor, Channa Maru dapat diberi pakan seperti cacing tanah. Yang ketiga karena stres. Banyak para kiper yang percaya jika penyebab utama Channa Maru gigit ekor karena stres. Hal ini dapat terjadi karena kualitas air yang sangat buruk. Oleh karena itu penting bagi Anda untuk mengecek parameter air, terutama kandungan amoniak dan nitritnya. Channa stres juga dapat terjadi ketika Anda terlalu sering memindahkan atau mengganti akuarium. Gigit ekor karena stres bukan masalah sepele. Selain mengganggu pandangan mata kiper, jika Channa Maru terus-menerus stres atau menggigit ekornya, maka sistem imunitasnya akan terus menurun, hingga membuatnya lebih mudah terserang penyakit. Lantas bagaimana cara mengatasinya? Tentu saja Anda harus rutin mengecek parameter air. Menambah ornamen atau tanaman air juga dapat membantu Channa Maru Anda menjadi lebih bahagia. Stres pada maru juga dapat disebabkan oleh penggunaan lampu, terutama saat awal pemakaian. Jadi ketika Channa Maru Anda gigit ekor, tak ada salahnya jika lampu dimatikan untuk sementara waktu. Selain itu ukuran akuarium yang terlalu sempit juga dapat menjadi faktor yang membuat maru menjadi stres dan berujung pada gigit ekor. Yang keempat karena alergi makanan. Gigit ekor dikarenakan ikan merasa tidak nyaman pada bagian ekornya, hal itu dapat disebabkan oleh alergi pakan. Oleh karena itu, tentunya Anda harus jeli memperhatikan perubahan perilaku dari maru Anda ketika merubah jenis pakan yang biasa digunakan ataupun ketika Anda menambahkan zat-zat aditif seperti spirulina atau karofil. Dari 4 poin yang kita bahas, yang terpenting adalah bagaimana menumbuhkan kembali ekor Channa Maru. Pada dasarnya, sebagian besar jenis ikan dapat sembuh dan mengembalikan ekor atau siripnya yang rusak secara alami. Ikan dapat menumbuhkan sirip atau ekor mereka kembali dengan cepat dan lengkap, jika mereka hidup di air yang berkualitas. Menurut ahli zoologi dan biologi kelautan Dr. Neil Monks, selaput sirip dapat sembuh cepat dan tidak perlu menggunakan obat anti finrod atau anti jamur kecuali muncul gejala salah satu dari penyakit itu. Dalam kebanyakan kasus, kerusakan pada sirip atau ekor memang tidak terlalu mengganggu ikan. Namun demikian, ada baiknya Anda jeli untuk memperhatikan tanda-tanda komplikasi atau infeksi sekunder.